Ditangkapnya CSB atau Christopher Steven Budianto di Thailand akhirnya berhasil dibawa pulang ke tanah air. Keberhasilan pihak kepolisian menangkap Steven kini membuka babak baru atas laporan polisi yang dibuat aktris cantik Jessica Iskandar dengan tuduhan penipuan. Laporan aktris yang kerap disapa Jedar itu sebenarnya sudah cukup lama, yakni 18 bulan yang lalu, lantaran Steven tidak kooperatif saat akan dilakukan pemeriksaan. Usai dilakukan penangkapan, kemarin Steven akhirnya menjalani BAP pertamanya dengan didampingi kuasa hukumnya. Lantas seperti apa kecewanya tim kuasa hukum Steven atas sikap Jedar dan Vincent di bandara terhadap kliennya? Benarkah Steven hingga sampai saat ini ngotot untuk terus melanjutkan permasalahannya dengan Jessica karena merasa tidak bersalah? Semalam pun pada saat penjemputan dia kaget, begitu banyak wartawan, begitu banyak diintimidasi secara verbal, terutama oleh diduga yang bernama Vincent, yang diduga bernama Vincent ini suami dari si Jessica Iskandar dengan vulgarnya hampir mendekati posisi si Steven. Dia merasa trauma dan merasa keberatan dan dia bilang, "Bang, saya nggak terima diperlakukan seperti itu." Itu dia bilang. Semua dia ungkapkan tadi sambil nangis dia. Nah, titik dimana aku ketemu dia lagi, itu kayak membuka lagi luka-luka lama. Sakitnya, rasanya, ketika, wah itu speechless-nya. Jadi kayak momennya tuh kayak aku tuh pengen aku teriakan gitu. Kayaknya tuh kemarin tuh aku masih belum puas gitu. Gitu. Tapi balik lagi ya, aku percaya hukum di Indonesia ini bisa tegak lurus, bisa membela yang benar, bisa membantu korban. Kalau dalam benak aku tuh aku pengennya aku uyel-uyel gitu. Tapi ya aku sadar diri ya. Maksudnya kita nggak bisa main hakim sendiri. Kita kan tinggal di negara hukum. Jadi saya cuma bisa ngomong gitu. Cuma itu ya luapan emosi saya gitu yang nggak bisa aku tahan gitu. CSB-nya nggak bisa jawab dan saya juga nggak ada harapan sih untuk dia jawab karena itu juga bukan sesuatu yang dia bisa ngelakuin juga. Dia kurang manly lah menurut saya. Never judge a book by its cover, karena orang yang kayak itu aja bisa melakukan hal-hal yang membuat onar yang sebenarnya tidak usah ya. Maksudnya jadi ya, kalau dugaan kita sih ini udah orang yang mungkin udah berpengalaman ya. Jago ini. Iya. Hebat, bisa sehebat itu, bisa berani biasa aja jalan seperti itu padahal udah dikerubungin. Apalagi pastikan itu kan kayak aparat kepolisian, maksudnya kamu tuh dari Indonesia, kamu dipanggil oleh negara tapi kamu nggak hadir, mangkir, kayak kamu siapa sih? Bisa sekuat apa kamu? Bisa iya, ini negara hukum loh. Kok bisa dia mangkir itu 1,5 tahun dari panggilan aparat negara? Jadi siapa ya, ini backingannya? saya juga kesian lihat dia. Aduh, opa, udahlah, stop lah. Pantes lah. Gua nggak pantas, dia juga nggak pantas lah. Sabar. Wah, Aku cuma pengen keadilan, itu aja. Buktikan aja nanti, itu aja. Kamu sebagai kuasa hukum CSB, buktikan aja, bawa buktinya semua nanti. Nah, BAP itu sendiri kita udah bersyukur. Nah, kita tidak mau masuk ke materinya, tetapi kita hanya pada fokus kepada satu unit yang tadi sudah ada pada saat tanggal berapa, 9 Maret ya, berapa? 8 Maret 2023, di mana penetapan tersangka klien kami Stefanus itu hanya terkait mobil satu unit saja, yaitu mobil Alphard yang B74 DAR, di mana di dalam tulisan ini kerugiannya itu tidak disebutkan, alias 0. Nah, itu sebelum adanya pernyataan-pernyataan yang di bandara kemarin. Ya, itu kita masih bisa bicara seperti itu. Tapi per hari ini setelah kita masuk di Polda Metro Jaya dan kita mendampingi klien kita secara resmi sebagai klien pada saat pemeriksaan, di mana isi pemeriksaan tadi ya hampir sekitar 39 pertanyaan, itu kami nyatakan tidak ada lagi pintu damai. Mendingan kita jalankan kasus ini agar bisa terang benderang dan masyarakat biar bisa tahu. Ya,
jangan ada hal-hal yang memang dipelintir hanya untuk membuat perpecahan antara masyarakat. Klien kita tidak pernah merasa menipu seseorang bernama Jessica Iskandar dengan angka yang fantastis itu, tidak ada itu. Dan ini juga laporannya dari Bapak Sujatmiko, bukan dari Jessica Iskandar. Bahwa kemungkinan akan melakukan tuntutan balik akibat nama baiknya itu selalu dipojokkan, selalu dibilang seorang penipu, terutama menipu miliaran, terutama juga menipu berapa 910 mobil, itu yang nggak benar. Jedar dan suaminya Vincent mengaku senang dan mengapresiasi kerja para tim kepolisian yang berhasil membekuk Steven di luar negeri. Kini, Jedar dan suaminya berharap Steven dapat diadili atas perbuatannya. Tidak itu saja, Jedar juga berharap pihak kepolisian mengungkap orang-orang yang diduga terlibat dalam pelarian Steven selama 18 bulan ini. Mengingat, Steven kerap berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Atas alasan itulah, Jedar berharap pihak kepolisian dapat membongkar siapa saja orang di balik Steven atau yang kerap membantu pelariannya selama 18 bulan ini. Lantas, berapakah kerugian yang dialami Jedar yang diduga telah ditipu oleh Steven? Agar kalaupun memang ada dugaan, misalnya dari uang-uang korban ini dibelikan apa atau ditransfer lagi ke siapa, nah sindikat-sindikat dugaan itu yang ingin kita juga terus kawal gitu. Karena sekarang secara sederhana logika berpikir, dengan uang sebanyak itu kemudian dia lari, ya ini kan pasti ada modus operandi yang sudah dia lakukan, dan di situ mestinya menjadi titik yang memang harus penyidik kejar di situnya. Karena sebagaimana klien saya pun juga pasti akan mengejar hal tersebut gitu. Ya klien saya mengatakan bahwa ikhlas, tetapi ikhlas itu dalam tatanan hukum ya, dalam artian kita tetap akan kawal dan kita minta pertanggungjawaban. Kesel, greget, karena pastinya ini musibah yang aku nggak pernah sangka. Musibah ini buat aku berat. Nggak akan ada orang yang mudah kalau haknya dirampas. Apalagi ini hasil yang aku kumpulkan dari aku umur 16 tahun, kerja dari pagi sampai pagi, dan ini aku tabung buat anak-anak, buat orang tua, buat masa depan, buat bayar cicilan, buat bayar asuransi. Ketika itu ludes, bingung dong aku kan, jadi aku kalang kabut. Aku mau bayar bagaimana, sampai aku bingung rumah aku nasibnya bagaimana. Pokoknya benar-benar porak-poranda lah aku 1,5 tahun yang lalu itu. Banyak waktu yang terbuang, emosi, tenaga, biaya, kebahagiaan anak-anak aku. Sampai aku sakit, sampai aku waktu itu ASI-nya berhenti, gak bisa nyusuin bayi aku. Dimana momen aku melahirkan, tapi aku dapat kabar tersangka kabur bawa sejumlah uang. Jadi kebahagiaan aku tuh semuanya kayak jatuh runtuh gitu, ketimpa sama musibah ini gitu. 1,5 tahun berlalu itu aku udah berusaha gimana caranya diri aku bisa ikhlas, gimana caranya diri aku bisa bangkit, gimana caranya hubungan suami istri ini bisa terus semangat, anak-anak bisa terus sehat, kuat, bisa ceria. Jadi ini bukan hal yang mudah aku jalanin, banyak banget pasang surutnya yang udah aku lewatin gitu. Jujur itu berat banget, aku tuh pastinya pertama didukung sama suami aku nih hebat banget, bisa support aku dimana momen-momen masanya aku ngeringkuk pinggir ranjang, nangis sesenggukan sambil jagain anak, dimana momennya aku cuma bisa nangis, teriak-teriak, itu suami aku yang dampingin sampai kita ketemu sama konseling kita, psikolog kita, psikiater kita. Bukan kita sih, aku cari gitu ya. Jadi aku ngobrol gimana caranya aku bisa melewati ini, melupakan, bisa move on, setidaknya ya aku bisa hidup lah. Karena momen saat itu tuh momen dimana aku mentalnya jatuh, aku nggak berani ketemu orang, aku cuma bisa nangis, aku malu, aku merasa diri aku tidak berguna, aku merasa diri aku bodoh, aku merasa diri aku salah gitu. Jadi banyak banget perasaan-perasaan negatif yang keluar dari musibah ini gitu. Jadi tapi kalau aku terus seperti itu, yang paling kasihan itu anak-anak aku. Mungkin aku udah dewasa, aku bisa kontrol kan berhenti nangis. Tapi kan anak-anak aku butuh aku gitu. Apalagi waktu itu aku adalah ibu yang masih
baru melahirkan, masih masa nifas, masih menyusui. Kalau aku nggak bisa bangkit, wah anak-anak aku kasihan gitu. Jadi aku sebagai korban, seorang ibu, aku cuma minta perlindungan hukum dari kepolisian, Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit, agar bisa membantu melindungi aku. Karena aku nggak tahu nih, tersangka ini lawan seperti apa sampai bisa sekuat ini, bisa kabur 1,5 tahun, bisa mangkir dari semua panggilan polisi, bisa mangkir dari BAP. Sekuat apa dia? Makanya aku cuma minta perlindungan hukum dari Bapak Kapolri Listio Sigit supaya bisa membantu aku. Terutama aku juga terus berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan bisa terus mengiringi langkahku, bisa membantu aku untuk bisa melewati musibah ini. Untuk masalah mereka meyakini katanya ada pencemaran nama baik dan sebagainya, itu hak mereka, kan begitu kan? Dan kita pun ya menghargai setiap orang kalau mau melakukan upaya hukum. Tapi sebagaimana fakta kemarin sampai dilakukan gugatan di PN Jaksel, buktinya ditolak juga kan sama majelis kan? Dan itu berkekuatan hukum tetap ya, sudah inkrah itu putusannya. Nah sekarang kalaupun memang mereka meyakini ada unsur pidana apa ya silakan, nanti kita juga akan buktikan. Kan begitu, semua yang disampaikan klien saya adalah fakta. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan bahkan mengenai kerugian, mengenai unsur-unsur pidananya, si terlapor itu sudah ditetapkan tersangka. Bahkan karena dengan itikat tidak baik dia melarikan diri sampai dijemput paksa oleh Interpol. Nah itu tolong digarisbawahi, jangan dihilangkan di situnya. Jangan pengacaranya nggak melihat hal tersebut juga. Jangan banyak omong lah, maksudnya datang sini, mana bukti kalian? Ya kita gelarkan aja buktinya, open aja, kita open, biar ketahuan langsung loh. Kemarin dibilangnya kliennya mau datang ini, sampai akhirnya apa dijemput paksa. Klien kami telah merubah status warga negaranya. Kalau memang dirubah status warga negaranya, otomatis pihak Interpol tidak punya yurisdiksi, tidak punya sangkut hukum untuk menangkap seseorang warga negara yang di luar warga negara Indonesia itu sendiri. Buktikan aja bahwa Anda punya uang 9,8 yang diambil sama klien kami.